sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 6 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor John Laba SDB dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB, dari komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Pontianak. Hari ini hari Rabu, pekan Paskah yang kelima. Seperti biasa, saya akan membaca Injil pada hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8 dan memberikan renungannya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik hati kepada kami. Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dia sungguh bersatu dengan kami. Hari ini Dia mengingatkan kami dalam amanat perpisahannya, bahwa Dialah pokok anggur dan kamilah ranting-rantingnya. Bantulah kami, semoga kami boleh menjadi ranting-ranting yang baik, yang menghasilkan buah-buah kasih yang berkelimpahan untuk banyak orang. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice, saya akan membacakan Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Bersatu dengan Sumber Kehidupan. Para penginjil suci mengisahkan kehidupan Yesus yang dalam dan luar biasa. Setelah dia wafat dan bangkit, dia berulang kali menampakkan dirinya
kepada para muridnya. Dan para muridnya itu menjadi saksi mata akan kebangkitan dari Kristus sendiri. Para penginjil juga mengisahkan sisi lain dari kehidupan Tuhan Yesus. Dia mengajar banyak hal. Dia juga melakukan tanda-tanda yang menyelamatkan manusia. Dan setelah menuntaskan segala tugas perutusannya di dunia ini, saatnya dia kembali kepada Bapa. Dan tentu ini tidaklah mudah. Yesus sendiri menyadari itu. Maka dia mengingatkan para muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyiapkannya, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian, supaya di mana aku berada, kamu juga ada bersama aku. Tapi tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus juga berjanji untuk mengutus Parakletus, sang penghibur yang akan menginsafkan, yang akan mengingatkan kembali, mengajar segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Maka itulah yang kita perlahan-lahan kenal dengan nama amanat perpisahannya. Dan pada hari ini, dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus memberi sebuah contoh yang sangat praktis, yaitu bahwa Dia adalah pokok anggur dan Bapa di surga adalah pengusahanya. Dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku di surga adalah pengusahanya. Setiap ranting yang ada bersama dengan Dia pasti menghasilkan buah. Kalau yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Hal yang menarik perhatian kita adalah Yesus melihat bahwa kita sebagai manusia betul-betul membutuhkan Dia. Maka Dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan Yesus tidak sendirian. Dia juga bersatu dengan Bapa sebagai pengusahanya. Ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus juga dalam Injil Yohanes, bahwa siapa saja yang berpegang pada perintah-perintahnya dan melakukannya, dan juga melakukan sabdanya, maka Bapa dan Yesus sebagai anak akan datang dan berdiam atau tinggal bersama orang tersebut, orang yang beriman. Maka persekutuan antara Yesus dan kita adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus bersatu dengan Bapa di surga dalam roh. Demikian juga persatuan itu haruslah ada di dalam diri kita. Bapa dan Putra bersatu dengan kita. Kita juga bersatu dengan Yesus sendiri, Sang Putra, dalam Bapa dan Roh Kudus. Persekutuan ini memang penting dan harus kita bangun dari saat ke saat dengan kemampuan kita yang diberikan Tuhan untuk mendengarkan sabda dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat juga Tuhan Yesus memberikan satu wording yang lain, bahwa setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Tentu ini adalah sebuah tantangan yang besar. Kalau kita sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka kita bersatu dengan Dia, dengan berpegang teguh pada perintah-perintah dan sabdanya. Tapi kalau kita menolak Yesus dalam kehidupan kita, kita itu ibarat ranting yang kering, yang tidak berguna, yang siap untuk dibakar. Mungkin yang paling penting bagi kita, seperti yang diingatkan oleh Yesus adalah bahwa kita haruslah menjadi ranting-ranting yang berbuah.
ranting-ranting yang berbuah itu selalu dibersihkan supaya buahnya lebih banyak. Seorang yang sungguh berpegang teguh pada Kristus, dia akan tetap kuat dan akan menghasilkan buah-buah kasih kepada banyak orang. Kenapa bisa seperti itu? Tuhan Yesus mengatakan, terlepas dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sineme nihil potestis facere. Maka dia sungguh pokok anggur. Kita ranting-ranting yang bersatu dengan dia. Terlepas dari Yesus sebagai pokok anggur, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing. Boleh dikatakan seperti itu. Maka perkataan Yesus ini adalah sebuah kekuatan bagi kita. Dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya, kita perlu berusaha terus-menerus untuk dari saat ke saat sungguh bersatu dengan dia. Dan kuncinya adalah pada melakukan perintah-perintah kasih-Nya dalam hari-hari kehidupan kita. Dan juga menuruti firman-Nya, mendengar, membacanya, dan melakukan firman itu, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama adalah, kita semua hari ini diingatkan supaya berpegang teguh pada Yesus sebagai sumber kehidupan. Kita berpegang teguh pada Yesus karena Dia adalah pokok anggur. Kitalah ranting-rantingnya. Kita perlu bersatu, berpegang teguh padanya, supaya kita juga hidup. Dan tentu kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan dan sesama kita. Maka kita semua terpanggil untuk tetap bersatu dengan Yesus sebagai sumber kehidupan. Lalu yang kedua, kita juga diingatkan untuk mengejawantah persekutuan kita dengan Tuhan, dengan kehidupan kita yang praktis. Yesus sebagai putra bersatu dengan Bapa dalam Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus datang dan diam bersama kita yang percaya kepadanya. Maka ini memanggil kita supaya kita juga bersatu dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita sungguh berpegang teguh pada Yesus adalah pokok anggur, maka kita menunjukkan persekutuan kita sebagai ranting-ranting yang bersekutu dengan Yesus sebagai pokok anggur dengan saudara-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu adalah tanda nyata dari persekutuan kita dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Hanya dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah-buah kasih yang melimpah. Semoga pada hari ini kita boleh melakukan sabda Tuhan ini, dan mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.